saudara-saudariku yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan. Berjumpa lagi dengan Ustazah kita di pembelajaran IPA dalam rumpun sains. Jika minggu lalu kita telah membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia, kali ini kita akan membahas sistem reproduksi pada hewan maupun tumbuhan. Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran kali ini. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan. Sistem reproduksi pada tumbuhan ini tentunya telah kalian pelajari di bangku sekolah dasar. Tetapi untuk tingkat SMP kita perlu mereview dan ada beberapa pengetahuan tambahan yang bisa kalian pelajari melalui bab sistem reproduksi tumbuhan. Sebelum kita ke materi sistem reproduksi tumbuhan, seperti biasanya, coba kita literasi dulu dari ayat-ayat Al-Quran yang sudah disampaikan Allah melalui Rasulullah SAW. Tepatnya di surat Al-Hijj ayat 19, di sana disampaikan bahwa dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Nah, anandaku, sebenarnya tumbuhan ini telah diceritakan Allah dalam Al-Quran dalam banyak sekali ayat. Penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana sih sistem reproduksi bagi tumbuhan. Untuk itu siapkan semangat kalian ya sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap makhluk ciptaan Allah satu ini. Selamat berproses dalam belajar. Baik, kali ini kita akan mengenal sistem reproduksi pada tumbuhan. Seperti yang telah kalian ketahui bahwasanya sistem reproduksi pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi seksual atau disebut dengan generatif dan sistem reproduksi aseksual atau disebut dengan vegetatif. Nah, kita mulai sistem perjalanan reproduksi tumbuhan secara generatif. Tentunya jika secara generatif atau secara seksual tumbuhan tersebut mempunyai dua alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan dan juga alat kelamin betina. Nah, waktu kelas 8 anandaku telah mempelajari bagian-bagian dari bunga. Coba kita cek yuk apa saja bagian-bagian dari bunga. Bagian yang berwarna pink ini tentunya adalah bagian mahkota. Jadi bagian ini seperti yang kalian tahu, bagian ini adalah bagian mahkota. Kemudian bagian ini adalah kepala benang sari. Selanjutnya merupakan tangkai benang sari. Dan bagian ini adalah kepala putik. Kemudian tentunya bagian ini adalah tangkai putik. Kemudian bagian yang ada pada tengah-tengah ini merupakan bakal biji atau yang nantinya akan menjadi bakal buah. Kemudian di bawahnya adalah kelopak. Kelopak ini tentunya fungsinya untuk melindungi bunga yang sedang kuncup. Kemudian dasar tangkai atau dasar dari bunga dan kemudian tangkainya. Nah, di sini kita bisa cek perjalanan secara generatif dari sistem reproduksi tumbuhan, di mana sistem reproduksi tumbuhan memiliki alat kelamin jantan berupa kepala dari benang sari dan juga memiliki alat kelamin betina berupa putik. Dengan bantuan angin, air maupun manusia ataupun serangga, maka kepala benang sari ini serbuk-serbuknya bisa jatuh ke kepala putik. Coba kalian perhatikan kursor merah yang saya tunjukkan, di mana kepala benang sari ini dapat jatuh ke kepala putik. Setelah benang sari jatuh ke kepala putik, disinilah terjadinya proses pembuahan. Maka proses pembuahan itu adalah proses bertemunya benang sari yang mungkin ditiup angin atau dibawa bantuan serangga atau bisa juga lewat bantuan manusia yang jatuh di kepala putik. Benang sari yang jatuh di kepala putik kemudian melakukan suatu peleburan atau perkawinan yang dapat menghasilkan satu bakal biji atau yang nantinya berkembang menjadi bakal buah. Nah, jika pada manusia proses fertilisasi ini berupa janin, maka ketika di dalam
Tumbuhan proses fertilisasi ini dapat berupa bakal biji maupun bakal buah. Itulah tadi proses reproduksi secara generatif oleh tumbuhan. Nah, sekarang gimana sih Ustazah proses reproduksi secara vegetatif oleh tumbuhan? Proses reproduksi vegetatif oleh tumbuhan ini seperti yang telah kalian pelajari dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami maupun vegetatif buatan. Lantas apa saja sistem reproduksi vegetatif alami yang dialami oleh tumbuhan? Di sini Ustazah mengenalkan 5, yaitu spora, geragi atau stolon, rizoma atau rimpang, tunas, dan juga umbi. Nah, yang pertama kita cek dulu ya spora. Kita cek untuk spora. Nah, apa yang dimaksud dengan spora? Spora ini merupakan satu kotak yang berisi beberapa serbuk spora atau disebut dengan sporanium kotaknya. Kalau di gambar ini, di gambar tanaman paku ini, maka spora itu digambarkan ada bagian-bagian hitam yang telah Ustazah tunjukkan melalui poin merah ini ya nandaku. Kalau kita perjelas lagi di beberapa tanaman, maka sporanya cukup terlihat. Nah, spora-spora ini yang nanti akan pecah dan menyebar, kemudian dapat menumbuhkan satu individu baru. Maka spora ini dalam tumbuhan paku ataupun tumbuhan lumut merupakan alat reproduksinya. Karena sejatinya alat reproduksi itu adalah satu alat atau suatu sistem yang digunakan untuk memperbanyak atau mereproduksi generasi-generasi selanjutnya ataupun keturunan. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk rizoma. Bisa kita cek di rizoma ini, Ustazah tampilkan gambar tanaman jahe atau tanaman rimpang-rimpangan kita nyebutnya. Nah, yang mana sih rizoma ini? Rizoma ini yang Ustazah lingkari biru ini ya nandaku, merupakan satu rizoma, bagian dari batangnya yang tumbuh kemudian membentuk satu individu baru, beruas-ruas dan berumpun. Itu namanya rizoma. Maka satu tumbuhan ini atau misalkan satu perpindahan batang ini dapat menumbuhkan individu yang baru lagi. Oleh karena itu, rizoma merupakan alat perkembangbiakan tanaman-tanaman rimpang, karena satu kali bertunas atau satu kali umbinya ini menjalar dapat menumbuhkan satu individu baru. Selanjutnya kita lanjutkan yuk ke geragi atau stolon. Nah, di sini langsung ada lingkarannya ya. Nah, ini merupakan contohnya dari geragi atau stolon. Di sini ada stroberi maupun pegagan. Untuk stroberi maupun pegagan, jenis perkembangbiakannya melalui stolon atau geragi, di mana stolon atau geragi ini terlihat seperti batang yang menjalar kemudian menumbuhkan satu individu baru. Nah, ini seperti batang yang merambat di bawah kemudian menumbuhkan satu individu baru. Contohnya pada stroberi, pada pegagan ataupun pada rumput-rumput liar. Untuk selanjutnya kita cek proses perkembangbiakan tunas, yaitu bisa dengan tunas bambu atau tunas batang, kemudian tunas adventif atau tunas tambahan. Dalam tunas batang ini sudah ambilkan contoh pada tunas bambu ataupun tunas pisang. Kemudian untuk tunas adventif di sini merupakan bagian tambahan atau bagian dari tumbuhan yang dapat menghasilkan individu baru. Di sini contohnya tunas adventif daun itu saya contohkan di sini adalah cocor bebek. Adapun tunas adventif batang, misalnya contohnya adalah cemara. Nah, kalian bisa cari tahu nih macam-macam tanaman yang berkembang biak melalui tunas. Kalian bisa berliterasi secara digital ataupun kalian bisa membuka buku pelajaran kalian untuk mengetahui tanaman-tanaman apa saja yang berkembang biak melalui tunas. Untuk selanjutnya kita bahas mengenai umbi. Nah, umbi di sini terbagi menjadi umbi lapis, umbi akar, dan juga umbi batang. Umbi lapis tentu contohnya adalah bawang merah. Di
Di sini disebut umbi lapis karena berlapis-lapis. Kemudian umbi akar, di mana bagian akar dari tanaman ini dapat menghasilkan satu individu baru. Dan umbi batang, tentunya bagian batang tanaman dapat menghasilkan satu individu baru. Maka di sini perkembangbiakan tanaman ini tidak secara seksual tetapi secara aseksual dengan bantuan umbi, baik itu lapis, akar maupun batang. Tentu selain tanaman yang saya sebutkan di sini, ada beberapa jenis tanaman lain yang berkembang biak dengan umbi lapis, umbi akar maupun umbi batang. Nah, tadi kalian telah mengenal sistem reproduksi tumbuhan secara vegetatif alami. Kali ini kita akan membahas reproduksi tumbuhan dalam segi vegetatif buatan. Dalam vegetatif buatan, ada beberapa cara yang dilakukan, yaitu dengan cangkok, menyambung, okulasi, stek, maupun merunduk. Kita bahas yang pertama dulu ya Anandaku. Kita bahas mengenai sistem cangkok. Bagaimana sih proses dalam mencangkok? Kalian tentunya pernah mempraktekannya di kelas 8 melalui pembelajaran EcoSchool. Coba kita review ulang ya. Cangkok, pilihlah tanaman yang memiliki kambium. Kemudian kita kuliti bagian batangnya. Dalam bagian batang itu kita tempel melalui tanah. Kemudian kita lapisi plastik dan kita ikat secara kuat. Itu untuk proses mencangkok. Kita lanjutkan proses tersebut melalui proses stek. Kalau stek, kita tinggal ambil batang tanaman, kemudian kita potong batang tersebut, kita lancipkan ujungnya dan ditancapkan ke tanah. Setelah itu kita tunggu batang tersebut untuk tumbuh menjadi individu baru. Ustazah, apakah selalu batang tanaman yang dapat di stek? Tidak. Tadi kita mengenal dalam sistem reproduksi vegetatif alami ada tunas adventif, yang dimana contohnya adalah tanaman cocor bebek. Nah, selain batang, stek juga bisa dilakukan di daun. Daun yang bisa kita stek yaitu contohnya tadi daun pada tanaman cocor bebek. Kita akan mengenal sistem reproduksi pada tumbuhan secara vegetatif buatan, yaitu okulasi. Nah, untuk okulasi ini bisa kalian cek di kursor yang saya tunjukkan. Ada bagian dari pohon yang dikerati atau dibuka sedikit dengan pisau. Kemudian akan muncul getah-getah dari tanaman tersebut. Bagian tanaman yang sudah dikerati atau sudah teririsi tipis dengan pisau harus diikat dengan tali. Setelah itu kita biarkan beberapa lama dalam kurun waktu tertentu dan akan tumbuh satu individu baru. Itu adalah proses vegetatif buatan dengan cara okulasi. Selain melalui okulasi, tanaman dapat juga berkembang biak dengan cara merunduk, yaitu ada bagian tanaman yang merambat ke tanah. Kemudian ini tentunya melalui bantuan manusia ya nak. Bagian tanaman yang merambat tersebut kemudian kita masukkan ke dalam tanah. Setelah itu kita tunggu beberapa waktu untuk tumbuhnya individu baru. Karena saat dimasukkan dalam tanah tersebut, bagian tumbuhan ini akan membentuk jaringan-jaringan akar sehingga menghasilkan satu individu yang baru. Selain itu, kita kenal juga sistem reproduksi tanaman secara buatan melalui metode menyambung. Nah, bagaimanakah sistem menyambung itu? Di gambar sudah terlihat jelas ya Anandaku. Ada bagian pucuk atas dari tanaman A misalkan, kemudian ada bagian batang bawah dari tanaman B. Yang pola pemotongannya kalian perlu perhatikan, mengikuti pola yang ada pada gambar. Setelah itu dihubungkan bagian pucuk atas dan juga bagian pucuk bawah. Tidak lupa diikat dan dibiarkan selama beberapa minggu untuk menghasilkan satu individu baru.
Biasanya pada menyambung ini tanaman tersebut harus tanaman yang memiliki jenis yang sama, misalnya mangga gadung dengan mangga mana lagi yang ingin dikawinkan oleh pemiliknya, maka dapat dilakukan dengan cara menyambung. Nah, itu dia proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Tentunya Ustazah Miftah rasa tidak asing bagi kalian karena kalian telah mempelajarinya di tingkat sekolah dasar. Untuk itu, challenge-nya di rumah adalah kalian membuat suatu rancangan percobaan untuk pertumbuhan tanaman. Boleh dengan cara cangkok, boleh stek, okulasi, menyambung, ataupun merunduk. Setelah ini kita akan lanjutkan mengenai sistem reproduksi pada hewan. Silakan bersiap anak-anakku.